kita memohon kekuatan, kita satu di dalam doa. Dalam kebahagiaan dan sukacita kami di tempat ini Tuhan, menyaksikan cinta kasih Allah yang telah dianugerahkan dalam kehidupan saudara kami Yosef dan Elizabeth, sehingga mereka hari ini sepakat di hadapan-Mu Tuhan akan mengikrarkan janjinya untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang Tuhan berkati. Kami akan mendasari kerinduan dan pengharapan kedua saudara kami ini bersama seluruh keluarga dan jemaat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami telah mempersiapkan hati jiwa kami untuk menerima hikmat dari Allah, agar kami terus dimampukan, dilayakkan mengerti dengan baik, memahami dengan benar setiap maksud daripada firman-Mu, sehingga kami boleh menghidupinya dalam anugerah yang Tuhan percayakan di tengah hidup kami. Jauhkan kami dari segala macam halangan apapun. Berkati kami yang mendengar dan yang memberitakan firman-Mu. Jadilah kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bermohon. Amin. Keluarga jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, bahagian Alkitab yang saya pilih hari ini dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap umat manusia yang selalu setia dalam menyatakan kasih di tengah hidup ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Yosef dan Lisa. Tidak perlu pegangnya. Kayak masih susah tasuk senyum nak saya kira tidak menggambarkan bahwa dia tidak berbahagia sekarang ya. Tentu Yosef dan Lisa sekarang ini diwarnai dengan suasana yang bahagia. Sebab betul-betul bahagia, satu pengharapan mereka untuk sepakat hari ini ya. Ini kan direncanakan ya, untuk mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita hari ini, saya mencoba membawa kita untuk merenungkannya di dalam satu tema, cinta kasih di dalam kesetiaan. Cinta kasih di dalam kesetiaan. Kalau kita melihat kitab Kidung Agung ini ya, ini berupa syair perkawinan yang ditulis oleh Raja Salomon, ya. Tapi tidak seindah dengan kata-kata yang dituliskan dan dituangkan dalam kitab ini. Ternyata Salomon juga pernah mengalami gagal cinta, ya. Dan duka paling nabela galau te Raja Salomon na tolak ini. Oh. Padahal dia ditangga minta nang tolak tu Raja Salomon mintu na apa nampui, no? Nanti kita akan pelajari hari ini bagaimana cinta itu kuat seperti maut karena kesetiaan. Tak ada bilang nama abangan, tak ada bilang itu, pokoknya setia pada cintanya. Nah, ini yang kita akan lihat. Jadi gadis itu tokoh utamanya bernama Gadis Sulam. Kita bisa buka dalam Kidung Agung 6 ayat 13 dikatakan, kembalilah, kembalilah ya Gadis Sulam. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat Gadis Sulam itu? Seperti melihat tarian perang. Siapakah Gadis Sulam ini? Dalam kitab ini disebut dirinya berkulit gelap karena dia adalah pekerja di kebun anggur. Dia sudah punya kekasih di kampung halamannya, yaitu seorang pengembala. Lalu Salomo tertarik pada gadis ini. Ketika Salomo datang berkunjung ke kebun anggur di mana gadis itu bekerja, dia tertarik dan mengajak ke rumahnya. Dia mulai memuji, merayu. Ya, tuh rayuannya mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, puncaknya di pasal 7. Luar biasa kena dikira teh Pak Gombal itu kapang Raja Salomo pisan sebab itu rayuan gombal na patah sunasang. Iya. Karena tidak sedikit pun Gadis Sulam ini melihat, terpaksa dia diculik, dibawa ke Yerusalem, dibawa ke dalam kerajaan Raja Salomo, tapi tetap menolak cinta Raja Salomo. Walaupun natira betul kekayaan Salomo, megahnya kerajaannya, megahnya istana dan mewah, serta berlimpah apa yang ada di dalamnya, dia bilang saya sudah punya kekasih, yaitu putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion. Lenduk seeketna untiro te Gadis Sulam, apa bampai komu sayumna tu datu Salomo. Bayangkan kumua mintu nabi bayumu kapang dari emas dulu kala negara kanko. Tak moral pusing-pusing lamane lako pangnala, lamane lako kebun anggur. Kedadi ko benina Datu Salomo. Ya, bayangkan itu semua gadis-gadis cemur kuma apara. Sampai dia menolak Raja Salomo itu. Kenapa dia bersikeras mempertahankan kekasihnya yang hanya seorang gembala? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, disinilah Salomon melihat betapa kuatnya cinta kasih yang dianugerahkan oleh Allah dalam hidup manusia. Ketika itu dihidupi dengan baik, indek monatuangkan Salomo natiro tupak sepasang kekasih yang dengan kuat mempertahankan cintanya walaupun budak bantu godaan. Yang menapa Malesa di ayat yang ke-6 bacaan kita, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan.
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, meterai itu tanda perjanjian, ya. Meterai itu tanda pengesahan hak kepemilikan seumur hidup. Yang betulnya biasa ke garaga komi sertifikat, geraga surat perjanjian, dipakai materai itu mengesahkan bahwa ini kepemilikan kita semasa kita hidup. Jadi Ose dan Lisa, perjanjian yang engkau nyatakan di hadapan Tuhan dimaterai dengan janji yang engkau ucapkan, yang mau menegaskan bahwa Ose dan Lisa adalah hak milik sepenuh dari pasangan hidup masing-masing. Taina bisa tonggang bukukan ti. Umabeneku to Ose, moneku to Lisa. Sabak kamu si ampui, no? Saling memiliki satu dengan yang lain. Perjanjian itu didasari dalam kesetiaan yang disepakati bersama-sama. Yang betul Nabi Hasan atau Israel, tanda perjanjian itu selalu dikatakan ditore di dahi atau di lengan, supaya kita tidak melupakan semua itu. Dan waktuannya, jadi apa yang Ose dan Lisa ucapkan di tempat ini, itu harus tertore di hatimu. Janji itu harus terus melekat di hatimu, lantang ngam, langkatuanmu, dahu tangkila lain. Tapi betul-betul diingat bahwa ini hal yang telah saya sepakati, no? Untuk hidup bersama. To saya nak jasa dia mento Ose, salari saya. Iya. Jadi betul-betul hanya kalian berdua, no? Yang akan mengikat janji untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri. Selanjutnya lagi menegaskan, karena cinta itu kuat seperti maut, seperti dunia orang mati. Menegaskan luar biasanya kuatnya cinta itu, no? Taiklah kataku itu kematian, ya. Dia berusaha untuk setia, tidak tergoda dengan apapun. Susi Nina na alami itu gadis sulam, tidak tergoda sedikit pun dengan pesona Raja Salomon, karena tidak tergoda dengan harta bendanya. Justru dia memberi pernyataan dengan tegas dalam bacaan kita di ayat yang ke-7. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Mina ali, no? Diberi cinta itu, dia tidak akan tergoda sedikit pun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, karena cinta kuat seperti maut, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Membara Susi di sana nyala api Tuhan. Nyala api itu digambarkan sebagai kecemburuan. Mbak Susi itu na cemburu pembantuan kok kita tahu nak kita setia. Tuhan itu cemburu kepada umatnya ketika umatnya itu tidak setia. Malesolilan hukum 10 hukum Taurat. Aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa anaknya kepada semua orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Siapapun pasangan hidup dalam dunia, ketika tidak mengasihi istri dan pasangannya atau suaminya, tentu dia akan termakan cemburu. Nyala api itu akan ada dalam dirinya. Mama tumba punya tanda pakaboro na ya kia maka adalah ko benesinga lembut tulia. Nah kita coba nuna sarabarabai. No?
Min datang bapak di bene susi toleh pasangan hidup. Ataupun kamu toba ini, ya kelako, singa maka ada lembutnya seperti sutra. Kita susi singa mikina. Nape walak kijoban mo, no? Terjadi, pamana, narangi bang sang kondokan tutong ke maka ada. Ya, seperti itu dalam artian Bapak Ibu, ketika cinta cemburu, kesetaraan cemburunya itu seperti nyala api Tuhan. Ketika ada orang yang tidak setia, tentu itu akan membakar hati kita. Jadi yatilah napakilala lako kalemi yose sialisa lako kita tumangkan na mo merampian umbangun tananan dapo. Setia tanpa dana. Kesetiaan itu harus tetap ada dalam hidup kita. Jangan tergoyahkan dengan apapun. Jangan berkurang cinta kasihnya seiring usia. Jangan tergoda dengan hal-hal yang lain. Rumah rumput tetangga lebih subur dari rumput di halaman rumah. Jangan pernah membanding-bandingkan. Tetapi kekuatan cinta itu ketika kita mampu hidup setia, mampu menutupi banyak pelanggaran dan dosa, mampu mengampuni pasangan hidup kita. Di Pogada dan Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Mindaki ganna abang telan telimu. Pasti lante kasih balianta lan penggauranta lan katuanta dan bangta pogokan kesalahan. Tapi dana yatu kebencian bang tulan penanta. Tapi mari si pemeluanki, pertengkaran itu tentu ada. Tetapi pertengkaran yang membangun untuk menjadi lebih baik. Dalam artian untuk hidup saling menerima dalam kekurangan dan juga untuk saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, kekuatan cinta yang melampaui maut itu pun telah dinyatakan Yesus Kristus dalam diri umatnya. Malaikat berdosa Tuhan buang, iblis berdosa Tuhan hukum, umat berdosa Tuhan cari. Kaya napempalakan, no? Kan puang rakolan terina daka toma dosa. Rindu ya tu kekuatan cinta na puang lako kita te panampa malabina. No kana tiro kisangkan. Karena cinta kasihnya dia turun ke dalam dunia ini. Karena betapa besarnya kasihnya pada kita. Lani upasalama ki. Tatuo lan kamarampasan, tatuo milo. Lalu itu agan katuanta. Mari dalam kesempatan yang indah ini, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kedua saudara saya, Yosef dan Elizabeth. Jangan melupakan ya janji di hadapan Tuhan. Bertumbuh dengan baik cinta kasih itu. Jangan sampai di sini, tapi sampai seumur hidup. Tapi cinta kasih itu harus dibarengi dengan kesetiaan. Seperti kita setia kepada Tuhan. Ya kesusisiato mi panata lantanan dapo mi masus sama sanang inan tontong komunikasi kamu. Karena kesetiaan itu telah ditanamkan, dimateraikan dalam diri kita sebagai umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, Maha Kuasa Allah dan Maha Kasih Yesus Kristus yang telah menganugerahkan cinta kasih itu dalam hidup kita, yang telah memeliharakan kesetiaan itu bagi kita. Untuk itu kiranya hidup kita
jiwa kita terus menengadah pada kuasa firman-Nya, agar kita tetap mengingatnya, melakukan dalam kehendak-Nya. Roh Kudus menolong Yosef dan Elizabeth ya, untuk terus membangun kehidupan rumah tangga Kristen. Sabak ia tumpah ke pematua dan ia tulah patongan pasaken na pematua lagi payan pak kaborok ni jalan tanan dapok puang tontong umpasake di masonan asa. Amin. Mari kita tunduk sejenak, merenungkan kembali firman Allah ini di dalam kehidupan kita. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh besar, cinta kasih-Mu sungguh kami terima dengan syukur. Ajar kami memateraikannya di hati dan hidup kami, supaya kami setia memegang teguh janji kami di hadapan-Mu, setia kepada pasangan hidup kami, setia pada Tuhan, setia untuk melakukan kehendak-Mu. Mari bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kita akan masuk dalam keberkatan perkawinan. Mari kita mendengarkan amanat perkawinan. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib, akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan,
serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua saudara berdiri. Masih dalam amanat yang pernikahan, Saudara Yosef Rante Tanan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Elizabeth Lambe, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Yosef Lantetanan, Saudari Elizabeth Lambe, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa di dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan keduanya berjabat tangan untuk mengucapkan janji ini ya di hadapan Tuhan. Saudara Yosef Rante Tanan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Elizabeth Lambe yang tangan kanannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab dari Saudara Yosef Rante Tanan? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Saudari Elizabeth Lambe, mengakukah engkau di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Yosef Rante Tanan menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau akan mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab dari Saudari Elizabeth Lambe? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Selaku hamba Tuhan, saya meneguhkan janji saudara berdua seperti firman-Nya yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagi jemaat Tuhan, kita memohonkan berkat atas kedua saudara kita.
Saling berhadapan. Sama tele menjadi pasangan suami istri. Saya persilakan dengan penuh kasih saudara Yosef untuk membuka kain penutup dari istri. Yes, ya, Le. Saya mau tambah sini sahabat berhati mau nyata. Saya mau lah sengke. Saya mau lah sengke pakai lampu. Ini Yosef ya. Ini punya ya, Yosef dan Lisa. Makna pemasangan cincin ini dikira cincinnya tidak berujung dan tidak berpangkal, lingkaran. Dalam artian bahwa cinta kasih kalian harus setia sampai selamanya. Kayak panggiannya dibuat dari emas yang murni, kumalan tutongan come penangile si pakabor selakon. Yosef, pasangkan cincin ini pada istrimu. Bisa pasangkan cincin ini pada suami. Terus dibaca setiap hari, dan ini adalah bukti bahwa kedua saudara telah menerima pemberkatan perkawinan jemaat. Kiranya ini dipergunakan Silakan duduk. Bisa dan bisa boleh silakan duduk. Dan bisa telah menerima berkat ini, dan di bawah waktunya kalian berdua akan mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang tua ya. Cuma sampai titik ini mereka datang mengantar engkau di hadapan Tuhan. Jadi waktu dan kesempatan diberikan melalui pujian yang akan dinyanyikan oleh PPGT. Doa
Yosef dan Lisa telah dengan tulus menyatakan cinta kasihnya kepada orang tua. Pun orang tua pasti dengan penuh pengharapan terus memberi restu dan terus mendoakan kebahagiaan kalian berdua. Ya, kita beri waktu kepada keluarga untuk menyatakan syukurnya di hadapan Tuhan atas pemberkatan perkawinan ini. Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa Maha Kuasa dan Kristus yang Maha Kasih, ketika cinta kasih dan kesetiaan berpaut, hati kami bersyukur kepadamu. Engkau memperkenankan kedua saudara kami, Yosef dan Elizabeth, telah mengaku di hadapan Tuhan, berjanji untuk hidup dalam rumah tangga yang selalu diterangi oleh firman-Mu, agar dalam untung dan malam mereka tetap setia satu dengan yang lain. Kiranya rumah tangga mereka terus dilimpahi dengan berkat kasih-Mu, agar mereka setia memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terimalah ungkapan syukur keluarga. Kuduskanlah, layakkan untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk dipakai dalam pelayanan kasih di tengah jemaat-Mu. Ini kami yang bersyukur kepadamu atas pemberkatan perkawinan yang kami yakini dalam pertolongan Tuhanlah semua ini terjadi. Dalam Yesus Kristus kami datang memohon. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib.
terhadap anak-anak manusia. Berlimpah sukacita di hatiku, tim jemaat 216, kita nyanyikan bersama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari bersama kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Di tengah kebahagiaan kedua saudara kami Yosef dan Elizabeth, Engkau memperkenankan kami mendalami kekayaan firman Allah dan kebenarannya yang menuntut kami untuk hidup dalam cinta kasih yang didasari kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga janji yang telah kami ucapkan, janji yang telah diikat oleh kedua saudara kami, terus kami ingat, terus kami hidupi, terus melekat di hati kepadamu Tuhan. Sehingga semua itu menuntun kami memegang teguh dengan benar di hadapan Tuhan. Kiranya bimbingan Roh-Mu yang kudus tetap bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan dalam dunia ini untuk tetap setia kepada Tuhan, setia meyakini berkat dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah atas segala pertolongan-Mu yang terus disaksikan oleh kedua saudara kami, bahwa Tuhan telah menolong mereka menyatukan hatinya, menyatukan pengharapan, mengambil kesepakatan di hadapan Tuhan. Berkatilah rumah tangga ini Tuhan, karena kami percaya semua ini anugerah daripada-Mu. Kiranya mereka hidup dalam keluarga,
yang takut pada Tuhan, saling mengasihi, menopang satu dengan yang lain. Bersyukur kepada keluarga dan orang tua dari kedua pasangan suami istri ini yang terus dengan setia menuntun anak-anak mereka hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya umur panjang, kesehatan, kesabaran dan kesetiaan untuk mendidik anak-anak karunia Tuhan tetap melekat dan menjadi bagian dalam hidupnya. Itu pun dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga. Bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan bagi kami segenap majelis gereja di tempat ini, pun bagi rekan-rekan kami yang telah turut mengambil bagian dalam pelayanan pemberkatan perkawinan ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah yang berkuasa melayakkan, memperkenankan kami menata layani ibadah hari ini. Kiranya semua ini berkenan di hadapan-Mu, limpahkan sukacita dalam hidup kami untuk setia melayani Tuhan dengan baik dan benar dalam penghormatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Pun seterusnya kegiatan atau resepsi acara perkawinan kedua saudara kami ini kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya boleh berjalan dengan baik. Semua orang yang datang mendukung dalam doa, menopang untuk kebahagiaan dan berkat Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Terlebih dalam sukacita bersama dengan keluarga. Semua yang Tuhan libatkan, baik pemerintah, Pak Tondokan, Bapak Rengin, Lantai Tondok, dan semua yang Tuhan pakai terlibat untuk menolong keluarga besar. Kiranya mereka tetap senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur, rasa kesetiaan, terlebih sukacita untuk menyatakan pelayanan kasih ini dengan benar di hadapan Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidupnya. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan kami kesempatan yang indah memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami lewat pemberitaan firman dan lewat persembahan syukur yang boleh kami nyatakan di tengah persekutuan ini. Kuduskanlah, layakkan. Kiranya semua ini berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya kami terus dipenuhi berkat Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman Allah. Pun kami menyadari banyak hal keterbatasan kami dalam menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Jikalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu, supaya kami terus dilayakkan untuk hidup dalam tuntunan kuasa Tuhan. Ini kami Tuhan yang mensyukuri anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup saudara kami Yosef dan Elizabeth untuk hidup bersama dalam ikatan kekeluargaan, ikatan kasih yang mesra yang asalnya daripada Tuhan. Sempurnakanlah syukur syafaat ini, karena kami sungguh bermohon hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang kami percaya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru
yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jika Yesus berada di tengah keluarga, hidup jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat terkasih Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai pemimpin dalam rumah tanggamu, serta perbuatlah firman-Nya di dalam hidupmu. Kiranya melalui karya hidupmu dan keluargamu, orang lain dapat mengenal dan mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita, PKJ 289, keluarga hidup indah. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, mewakili
Jemaat Sarambu mengucapkan selamat atas perkawinan Yosef Rantetanan dan Elizabeth Lambert, dan selamat untuk kedua rukun keluarga. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat. Oke, HWD, happy wedding. Elizabeth Lambert, terharu bahagia. Saya lihat Ki Besti bahagia selalu saudara Hoki dan Elvianti Karangan. Terima kasih. Yakobet Merintang, HWD Ade, Yunus Mata, Krisman Kure, Selamat TV. Oke, sama-sama. Kina ini berada di Gereja Toraja Jemaat Sarambu yang bertempat di Bone di lereng Gunung Patua. Nah. Jadi oke, dokter. Bentamelo, kamera. Oke, siap, kita tiro. Sabar. Director Nah, langsung. Langsung apa? Tambah. Langsung apa dulu amat tuh? Oke, Om Pasuk. Senyum-senyum boleh. Bermain. Ambil. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, Ya. gantian. Mama ambil. Kita kamera. Indo. Ini bermain 1, 2, 3. 1, 2. Oke, majelis bukan datang. Pendeta. Alin itu betul. Nah, mudah-mudahan bisa. Kita betul sama. Sisakan dulu le. Ya, bisa. Iya, Bu. Le. Sangat turile Yose. Doko iso lawan. Hari. Saat di belakang ada ibu Disa guys yang bendera dulu. Sabar. 1, 2. 1, 2. Dengan majelis. Semua majelis ya? Bisa dibawa, bisa dibawa. Turun satu tangga. Ah, supaya bisa 3 susun. Oh. Ayo, ayo. Yang di belakang. Oh ya induk di depan. Seperti biasa. Kantori. Ada kata. Awas. Ya oke, director. Oke, siap. Senyum sih le. Sini, sini.
sabar. Lagi. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, Keluarga perempuan. Iya, saudara perempuan. Usahakan taruh nih. Iya, Kita pergi main dong. Mana pengantin? Oh. Siap. Lihat Bang Egi. Kamera. Sabar. Lagi. Siap. 1, 2, 3, 1, 2. Nah. Ayo saudaranya. Saudaranya Yosef. Kalangan ni Bison dah. Rumah Dede. Kau tidak supaya nama di sana. Tak ada produk. Tak ada produk tuan muda. Saudaranya Yosef. Cepat-cepat saya. Singki kita Saudara nak ngosek. Cewek tengah. Satu-satu deh. Laki-laki satu. Iya, pinggir ya. Di tengah mana ni? Tengah. Diampit. Bostal. Supaya cepat juga. Kenapa sih sama nih? Begitu kah? Kamera. 1, 2, 1, 2. Enggak. Oke. Ini udah minggir-minggir tuh. Ya, minta keluarga laki-laki. Ya, semua keluarga. Ya. Laki-laki dah. Semua keluarga Yosef. Ayo. laki-laki. Dia kuntu ayo dulu nak pasal ada nih. Keluarga Yosef. Betul sih. Bapak. Siap. Ya. Oke, kira kamera. Udah bisa ya. Ya. 2, 3, 1, 2, 1, 2. Boleh semua? Jempol. 1, 2, 3. Oke, baik. Keluarga perempuan. Ya dulu orang tua. Gimana masalahnya? Si bisa mau Yo, jauh kumibo kopira, Iya, berapa dia yang gemuk ya, Pak. Balang ke. Terbaik kami. Semua 1, 2, 3 sabar. 1, 2, 1, 2. Bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, bye. Oke, sudah. Oke. Mama
Teo. Nenek Teo. Ya, coba kami nenek. Kamu yang ini. Ya. Oke, satu, dua. Satu, dua. Oh, jadi kamu foto lah yon na. Oke, baik. Jadi pulang gitu. Sekarang bisa mau? Anda kamera na foto yon. Woi, bara lang ni sana. Hindi, na tak ada bisa terus. Ano kami dapat na kesempatan berkumpul tempat dulu. Iya. Apa tu je? Betul. Baju mi. Oke, mari satu dua. Sabar, manis sekali. Satu dua. Kita busuk, kita tahan, sudah lagi. Masa John, kesana pakai kasih dia mau. Mudah bisa menerima pakai nama anak Kira balik lagi. Sempat. Oh. Pose mi apa? Pose. Pose. Sabar. Awas. Atau this pose. Left right on the groom. Ya, noto akan mouse. Depan ada telepon kan. Noto musik tas. Bisa nggak? Dari tadi ya? Nada pecati parang. Layala betu gambaraan na. Naku, tak miala gambar aku. Mana lam mo udah liu tak so. Ele. Jomblo toko siapa kau ikut le? Ele kan. Apa? Jomblo toko siapa kau? Iya. Oh, sama demo tuh. Aku mau tampakkan guys. Iya. Guys, tahu nggak? Jomblo pakai. Siapa tahu ada yang mau mendaftar. Enak tuh. Jangan pegang-pegang istrinya orang itu. Ya, sana. anu. Bisa mana nanti tadi? Servis spidol. Bisa berada di tol ya? Oke, ya. Udah ke tol, kasih. Pandang dia begitu. Udah sampai. Senyum sedikit lah. Senyum. Bisa, kalau lagi deh. Menurut saya sih. Ya. Oke guys.